Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Agus Setiawan di channel Dagu 61. Untuk kali ini setelah kita lewati beberapa video, kita nyambung pada video tutor itu yang sebelumnya pengenalan sebuah film. Runutannya dengan FTV, di sisi lain sinetron. Nah, kemudian yang menarik adalah zaman dulu itu ada namanya bioskop, beralih menjadi 21, terus beralih lagi dipecah-pecah, studio 1, studio 2, teater 1, teater 2. Kemudian muncul lagi XX1. Tapi kita mungkin bertanya, gimana cara mereka itu mendistribusikan ke bioskop? Dan sebelumnya bagaimana film itu dibuat? Nah, ini ada beberapa tahapan dari produksi film itu sendiri. Bagaimana seorang produser dengan tim kreatifnya memulai sebuah produksi film bioskop melalui beberapa tahap. Nah, yang pertama itu tahap awal. Di situ ada beberapa poin. Kemudian tahapan kedua, produksi, apa saja yang diperlukan. Setelah hasil dari produksi, masuk ke tahapan ketiga, yaitu masalah editing, finishing, isi musik, segala macam. Baru nanti masuk ke tahap pendistribusian. Nah, yang menariknya nih pada tahap pertama ini, produser bersama timnya itu bagaimana memulai sebuah produksi dari program yang diinginkan itu. Dia harus pertama itu mencari material apa yang kira-kira bisa dinikmati oleh penonton bioskop. Tentunya dengan yang paling penting sekali, barangkali apa yang terjadi di masyarakat nih, sehingga menjadi responding dari masyarakat. Kita buat ini, katakan sebuah film apa gitu, yang menarik, yang berhubungan dengan cerita-cerita di masyarakat, cerita-cerita apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Nah, seorang produser harus bisa melihat itu bersama timnya, kemudian menentukan filmnya apa temanya. Horor, komedi, drama rumah tangga, drama percintaan remaja, atau campuran dari itu semua dalam sebuah kehidupan. Dibentuklah tema-tema itu. Kemudian dicari materi-materi apa bahannya. Maka timbullah di situ ide kreatif untuk menunjukkan sebuah film dengan judul apa. Nah, setelah menentukan idenya apa, judulnya sudah tahu, kira-kira seperti itu, maka bagaimana itu dibentuk. Akhirnya dia harus menyampaikan itu semua pada calon-calon penulis yang dipilih nantinya untuk merealisasikan ide dari sebuah program produksi film. Dari ide itu, setelah itu dikembangkan, direvisi barangkali, maka penulis skenario ini harus berdampingan nanti di dalam sebuah tim produksi itu. Kalau sudah memungkinkan itu semua, baru dibuat naskahnya, skenarionya dibuat, dari situ dipilih-pilih lagi. Nah, kalau selesai, kira-kira dalam catatan itu ada berapa lokasi yang dibutuhkan untuk sebuah film. Kemudian setelah tahu, ditentukanlah yang namanya kerabat kerja atau kru film. Jadi mulai dari produser sampai ke istilahnya PU ya, pembantu umum, bagian warawiri, bagi-bagi makanan, minuman, segala macam dah. Nah, nanti setelah itu fix semuanya, diatur semuanya dengan biaya itu, baru masuk pada tahap produksi. Di dalam tahap produksi ini, bagaimana sebuah film itu dibuat, lokasinya di mana sesuai dengan ceritanya. Pemilihan lokasi. Untuk merekam adegan-adegan itu di sebuah lokasi yang sudah ditentukan, dari naskah itu sendiri, dari skenario itu sendiri, ceritanya apa, misalnya daerah Sunda atau apa Jawa, segala macam, dicari yang sesuai dengan setting Jawa dan Sunda, atau apapun lah settingnya. Nah, saudara sudah menentukan tuh, oh lokasinya di sini, di sini, di sini, di sini. Nanti baru disusun jadwal segala macam itu. Nanti pas selesai, pemainnya sudah selesai, fix, baru diadakan pengambilan gambar, syuting. Nah, di sini berperan semua nih, manajer casting, manajer unit, keuangan, mengatur semua itu supaya bagaimana kalkulasinya bisa tercover semua. Dan produser tahu itu berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan. Barulah diambil pengambilan adegan. Kalau ada lagi misalnya ada pengambilan suara, dubbing mungkin yang dibutuhkan kalau tidak jelas di saat take pengambilan gambar itu suara-suaranya. Nah, masuklah nanti pada tahap ketiga, boleh dibilang ya akhir daripada tahapan pembuatan film. Nah, di sini nanti ada editing.
diatur semua hasil dari bahan-bahan dasar itu, di hasil syuting di lapangan, masuk ruang editing, sampai selesai editing itu, sampai finishingnya, pengisian suara segala macam. Nah, nanti dari situ baru semua kelihatan jadinya kayak apa itu film, kalau ada visionnya lagi apa, nanti dirundingin lagi tim itu, kira-kira bagaimana. Baru nanti diperkirakan apakah ini bisa juga masuk TV. Kalau dulu belum ada TV ya, butuh roadshow apa enggak nih ke bioskop, atau kayak sekarang 21 atau XX1 untuk pendistribusiannya, kalkulasi lagi tuh produser sama tim bicara bagaimana mendistribusikan sebuah film yang akan ditonton sama masyarakat. Saya kira itu dulu saja supaya bisa dipahami sekelumit itu. Nanti kita pecah lagi dari tahapan-tahapan itu supaya lebih jelas, dan mudah-mudahan pemahaman ini bisa jadi pemacu bagi kreator-kreator film. Oh, barangkali juga yang senior, saya mohon maaf, terlebih dulu, terlebih tahu dari apa yang saya utarakan. Tapi semuanya itu adalah bagaimana saya berinteraksi dengan teman-teman dan para sahabat yang terjun di dunia sinema. Kemudian, ayo kita sharing. Oleh karena itu, kami butuh komennya. Silakan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa supaya channel saya terus berkembang dan hidup terus menerus, notifikasi, loncengnya digodek-godek, dan jangan lupa share kalau bermanfaat. Terus subscribe kalau yang belum, like di situ tuh. Oke ya para sahabat, saya undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.